Bab 1241. Tidak banyak orang dari keempat akademi yang muncul di dekat wilayah serangga pasir iblis. Lagi pula, sebagian besar dari mereka terjebak di lapisan kedua, dan banyak yang memasuki lapisan ketiga telah binasa. Hanya mendekati area itu saja sudah merupakan prestasi yang cukup bagus. Adapun para jenius teratas yang belum menunjukkan diri, bukan berarti mereka tidak bisa mencapai tempat ini. Sebaliknya, mereka mungkin sedang mencari peluang lain, atau mungkin mereka sedang sibuk mengasah kemampuan mereka. Bagaimanapun, masih ada banyak waktu bagi semua orang untuk mengumpulkan lebih banyak pasir iblis. Selain itu, ada cukup banyak pasir iblis di daerah tersebut. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk mengumpulkan semua pasir iblis yang tersedia. Oleh karena itu, banyak orang tidak terlalu terburu-buru untuk datang ke tempat ini. Lagi pula, hanya karena seseorang telah tiba bukan berarti ia akan bisa mendapatkan pasir setan. Di wilayah tersebut, para murid bergandengan tangan dengan para pengawas dari akademi masing-masing untuk mencari cara untuk memancing serangga pasir setan menjauh saat mereka mengumpulkan pasir setan. Sayangnya, serangga pasir setan itu terlalu pintar. Mereka menolak untuk pergi jauh dari sarangnya. Tidak akan mudah untuk memancing mereka pergi. Ada puluhan ribu serangga ini di daerah tersebut, yang merupakan jumlah yang cukup menakutkan. Tidak akan mudah untuk menembus perimeter pertahanan mereka. Para peserta telah mencoba menerobos beberapa kali, tetapi hanya sedikit yang berhasil sejauh ini. Pada saat ini, Yukaidi, yang selama ini bersikap tenang, akhirnya menunjukkan kekuatannya. Saat ia menunggangi Phoenix-nya, kobaran api Phoenix yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Api itu memiliki energi yang sangat kuat dan dapat membakar apapun. Bahkan serangga pasir iblis, dengan cangkangnya yang sangat keras, tidak dapat mendekatinya. Mereka berhamburan menjauh darinya dan apinya. Seperti meteor yang melesat, ia menerobos serangga-serangga itu, mengumpulkan pasir iblis, dan mundur. Di belakangnya, sejumlah besar serangga pasir iblis meraung dan melepaskan rentetan serangan berbisa ke arahnya. Yukaidi menyatu dengan Phoenix-nya dan menunjukkan kecepatan yang setara dengan Sovereign tingkat puncak. Dalam kondisinya saat ini, hanya Saint Iblis yang mampu mengancamnya. Ketika Yu Xiang melihat Yukaidi berhasil pergi dengan membawa beberapa pasir iblis, dia memerintahkan, hentikan serangga pasir iblis yang mengejar. Ada sekitar 100 orang di sekelilingnya. Atas perintahnya, mereka menyerang dengan segenap kekuatan, melancarkan banyak serangan ke arah serangga-serangga itu. Para pengawas Akademi Naga Phoenix juga ikut membantu. Bagaimanapun, Yukaidi adalah orang pertama yang mendapatkan pasir iblis, dan dia mewakili kejayaan Akademi Naga Phoenix. Sangat penting bagi mereka untuk melindunginya. Kekuatan luar biasa yang baru saja ia tunjukkan tidak sesederhana kelihatannya. Bahkan, ia menunjukkan kekuatan yang mencapai level Bai Li Yixiao. Sebagai seseorang yang lebih muda dari yang lain di kelompok mereka, itu adalah pencapaian luar biasa untuk mengejar Bai Li Yixiao dan mencapai alam fondasi jiwa tahap keempat. Bahkan orang-orang seperti Zhan Wushuang dan Yu Xiang pun telah dilampaui. Meskipun memiliki kemampuan kultivasi yang tinggi, dia tetap bersikap rendah hati. Baru sekarang dia menunjukkan kekuatannya. Jika dia mengungkapkan kekuatannya lebih awal, dia pasti sudah merebut posisi kedua dari Zhan Wushuang sejak lama. Yukaidi berhasil merebut beberapa pasir iblis, tetapi hal itu menyebabkan serangga pasir iblis menjadi gila. Sejumlah dari mereka menyerbu keluar, dan bahkan pengawas Akademi Naga Phoenix pun tidak dapat menghentikan serangan mereka. Serangga-serangga itu menyerang murid-murid Akademi Naga Phoenix dengan ganas, menyebabkan semakin banyak murid yang terluka, memaksa Yukaidi untuk berhenti melarikan diri dan ikut serta dalam pertempuran. Api yang dipancarkannya bersama Phoenix-nya adalah sesuatu yang ditakuti oleh serangga-serangga itu. Serangga-serangga itu bahkan tidak berani mendekatinya dan hanya bisa menyerang dari jauh. Bekerja sama dengan Phoenix-nya, Yukaidi menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Sejumlah besar serangga terluka, dan beberapa bahkan terbakar menjadi abu. Bertempur sambil mundur, mereka akhirnya berhasil mengusir serangga-serangga itu. Banyak yang menderita luka-luka, dan beberapa bahkan tewas. Bentrokan tunggal ini telah sangat melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan, tetapi itu adalah harga yang pantas dibayar untuk mendapatkan pasir iblis. Namun, masalah datang sebelum mereka dapat merayakan keberhasilan mereka dalam mendapatkan pasir iblis. Beberapa orang tak dikenal muncul dan mengepung mereka. Orang-orang tak dikenal itu tampaknya juga merupakan peserta ekspedisi perburuan iblis. Sebagian besar adalah kultivator alam fondasi jiwa, dan 5 di antaranya berada di puncak alam fondasi jiwa. Para pendatang baru itu berjumlah sekitar 50 orang dan dapat dianggap sebagai kelompok yang kuat. Tujuan mereka mengepung kelompok Yukaidi juga cukup jelas. Seorang pria bertopeng melangkah keluar. Dia tak lain adalah Situ Dilin. Lebih tepatnya,
Identitas aslinya adalah Dilin. Ketika Xiang Shaoyun membunuh Dilin, Situ Mingyu membangkitkan Dilin dengan sebuah harta dan mengirimkan jiwa putranya ke alam pikiran Dilin dengan harapan memberi putranya kesempatan untuk hidup kembali. Pada akhirnya, Dilin melahap putra Situ Mingyu dan memperoleh ingatannya, sehingga jalan kultivasinya menjadi lebih lancar. Dilin juga menerima dukungan penuh dari Situ Mingyu, yang memungkinkannya untuk berkembang pesat. Ia telah lama mencapai alam fondasi jiwa tahap kelima berkat kemajuannya yang pesat. Tidak ada murid lain di Akademi Naga Phoenix yang mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Bahkan di antara keempat akademi, hanya sedikit yang mencapai tingkat tersebut. Dengan fisik api bawaan unik milik Dilin, ia juga memiliki kekuatan tempur yang menakutkan yang memungkinkannya untuk bertarung di atas level kelasnya. Namun karena ia tidak ingin orang lain mengetahui kebangkitannya, ia telah mengenakan topeng sejak saat itu. Ia juga menggunakan nama Situ Dilin baik untuk mendapatkan kepercayaan Situ Mingyu maupun untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia adalah seseorang yang pernah mati. Kelangsungan hidupnya adalah demi balas dendam. Dia menunjukkan tanda pengenal tetua kepada kelompok UKD dan berkata, "Kalian boleh pergi." Para pengawas Akademi Naga Phoenix tampak bimbang. Mereka tidak ingin melihat murid-murid Akademi Naga Phoenix saling bertarung, tetapi mereka juga tidak bisa menentang perintah seorang tetua. Lagi pula, mereka diharapkan memperlakukan seseorang yang memegang token tetua seperti tetua itu sendiri. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi. "Jadi, kamu adalah Situ Dilin?" tanya Yu Xiang. Dilin pernah menunjukkan bakatnya sekali setelah kebangkitannya dan telah membangun reputasi yang cukup baik untuk dirinya sendiri. "Benar. Dia boleh tinggal. Kalian semua boleh pergi," kata Dilin sambil menunjuk UKD. "Jangan berpikir kau bisa seenaknya memperlakukan aku hanya karena kau mendapat perlindungan dari tetua situ," kata Yu Xiang. "Tetaplah di sini jika kalian mau. Kalian semua akan mati di sini," kata Dilin sambil matanya berbinar penuh niat membunuh. Dia berhenti berbicara dan melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang. Dia sama sekali mengabaikan bahwa mereka adalah sesama murid. Dia benar-benar berniat membunuh mereka. Bab 1242. Dilin membenci Xiang Shaoyun dengan segenap jiwanya. Dia telah ditindas oleh Xiang Shaoyun sejak lahir. Di masa kecilnya, dia dipaksa untuk menjilat Xiang Shaoyun. Dengan susah payah, dia berhasil membalikkan keadaan, tetapi pada akhirnya dia tetap dieksekusi oleh Xiang Shaoyun. Dia bahkan kehilangan Xia Yunxi setelah dia dibunuh. Dia tidak akan puas hanya dengan membunuh Xiang Shaoyun saja. Dia ingin membunuh setiap orang yang berhubungan dengan Xiang Shaoyun, seperti Yukaidi, gadis tercantik nomor 1 di Akademi Naga Phoenix. Ini adalah wanita yang disukai Xiang Shaoyun, jadi dia tidak akan mengampuninya. Yang ada di hatinya hanyalah keinginan membunuh yang mengerikan. Bahkan kecantikan Yukaidi pun tidak mampu menggerakkan hatinya. Bisa dikatakan bahwa setelah menyatu dengan putra Situ Mingyu, karakternya pun berubah. Yu Xiang tidak pernah menyangka bahwa Dilin akan begitu berani hingga melakukan pembantaian terhadap mereka. Ia terpaksa bekerja sama dengan UKD untuk melindungi rakyat mereka saat mereka mundur. "Situ Dilin, jika kau terus begini, bahkan tetua situ pun tak akan mampu melindungimu dari akibatnya," kata Yu Xiang sambil bertarung melawan beberapa penguasa. Pada saat yang sama, ia memerintahkan rakyatnya untuk mundur ke berbagai arah. Mereka hanyalah kaisar. Sekalipun mereka mampu melawan lawan yang lebih kuat dari mereka, mereka bukanlah tandingan bagi para penguasa tingkat akhir ini. UKD jelas memahami jenis bahaya yang mereka hadapi. Dia melepaskan api terkuatnya, seketika membentuk lautan api yang mengerikan, dan menghentikan laju sekitar selusin penguasa, menciptakan kesempatan bagi yang lain untuk melarikan diri. Mereka semua adalah kultivator jenius dari Akademi Naga Phoenix. Bahkan ketika mereka tidak mampu mengalahkan lawan-lawan mereka, mereka masih memiliki cukup kartu truf untuk melarikan diri. Sayangnya, beberapa di antaranya masih gagal melarikan diri dan dibunuh oleh orang-orang Dilin. Para pengawas Akademi Naga Phoenix masih berada di area tersebut. Ketika mereka merasakan apa yang sedang terjadi, dua dari mereka kembali. Salah satu dari mereka berteriak, "Pergi sana. Sekalipun kau memegang token tetua, kau tidak memiliki wewenang untuk membantai murid-murid Akademi. Suruh mereka berhenti. Karena kau tak tahu apa yang baik untukmu, matilah," kata Dilin sambil matanya berbinar-binar dengan cahaya merah menyala. Harus diakui bahwa dia telah menjadi gila karena kebenciannya. Dia berniat membunuh bahkan para pengawas. Untungnya, kedua pengawas itu bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Mereka bergabung dengan Yu Xiang dan UKD, seketika meredakan tekanan pada keduanya, dan membantu lebih banyak murid melarikan diri. Namun, mereka juga telah menempatkan diri mereka dalam bahaya dengan melakukan hal itu. Bukanlah hal mudah bagi mereka berempat untuk menghadapi begitu banyak ahli alam fondasi jiwa.
Jika kedua pengawas itu bukan kultivator yang kuat sejak awal, mereka pasti sudah terbunuh begitu bergabung di medan perang. Yu Xiang sendirian menghadapi beberapa ahli alam fondasi jiwa. Dengan kultivasinya di alam fondasi jiwa tingkat 3, dia bahkan bisa menghadapi kultivator alam fondasi jiwa tingkat 8. Dengan senjata sucinya di tangan, dia bisa mengancam semua orang yang menghalangi jalannya dengan kematian. Dia tidak akan mampu menghentikan semua lawannya jika bukan karena senjata sucinya. Namun, bahkan dia pun tidak akan mampu bertahan lama. Lawannya terlalu banyak, dan dia bahkan tidak cukup kuat untuk mengalahkan satu pun dari mereka secara telak. Bekerja sama dengan Phoenix-nya, UKD menghadapi seorang ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak dan beberapa penyerang lainnya. Lawan-lawannya bahkan lebih kuat dari lawan-lawan Yu Xiang. Namun, dia juga menunjukkan tingkat kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Sambil mengacungkan pedang suci berapi-apinya, dia melepaskan satu teknik pertempuran yang menakjubkan demi satu teknik lainnya. Jeritan Phoenix bergema di udara sesekali sementara kupu-kupu warna-warni berterbangan di udara. Pedang energi berterbangan kemana-mana, memaksa semua lawannya untuk mundur berulang kali. Wanita yang sangat kuat. Serang dari jauh. Aku akan mencari kesempatan untuk menghabisinya dalam satu serangan, perintah ahli tingkat puncak alam fondasi jiwa. Atas perintahnya, yang lain melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah UKD dan Phoenix-nya. Serangan itu menyelimuti langit, memperparah tekanan yang dialami UKD dan Phoenix-nya. Pada saat kritis, perisai berbentuk kupu-kupu muncul di tangan UKD. Perisai itu bergetar dengan kekuatan yang dahsyat dan membentuk penghalang di sekelilingnya dan Phoenix, melindungi mereka dari serangan yang menghujani mereka. Ini bukanlah perisai biasa. Orang biasa tidak akan mampu menembus pertahanannya. Dengan perisai di tangannya, UKD dan Phoenix itu menyerbu ke arah tertentu sebelum dengan ganas menebas lawan-lawannya dengan pedangnya. Sebuah pedang mengerikan merobek langit dan melengulf 3 orang dalam kobaran api yang tak terbatas, seketika mengubah mereka menjadi abu. Ketiganya terbunuh bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan suara. Setelah membunuh mereka, UKD menemukan celah untuk melepaskan diri dari pengepungan, tetapi alih-alih melarikan diri, dia berbalik dan menyerang ke arah yang berbeda. Para lawannya melepaskan fondasi jiwa mereka dan mengeroyoknya dengan energi yang tak terbatas, memperlambat langkahnya. Pada saat ini, ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak akhirnya menemukan celah. Dengan alam fondasi jiwa 9 lapisnya, dia menyerang UKD dan membidik bagian vitalnya. Tebasan pemutus dao. Sebuah pedang mengerikan sekuat serangan Sudosen turun dari langit. UKD mengangkat perisainya dan menangkis pedang itu. Karena pedang itu menyita seluruh perhatiannya, celah terbuka di pertahanannya, memungkinkan penyerang lain untuk memisahkannya dari Phoenix-nya. Setelah terpisah dari tunggangannya, kekuatan keseluruhannya secara alami menurun. Meskipun demikian, dia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak. Bahkan ketika terpaksa bertarung sendirian, baik UKD maupun Phoenix-nya masih dapat mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Sayangnya, Phoenix itu akhirnya terjebak dalam jaring yang dilemparkan oleh seorang kultivator, mengalihkan perhatian UKD. Dia segera bergegas untuk membantu Phoenix tersebut. Pada saat itu, ahli tingkat puncak alam fondasi jiwa meningkatkan intensitas serangannya, tidak memberi UKD kesempatan untuk membantu Phoenix. Penyerang lainnya juga menghujani UKD dengan serangan, akhirnya melukainya. Sembeli burung Phoenix itu, perintah Dilin. UKD menjadi cemas. Dia berteriak, "Kau berani!" Dia dengan paksa melepaskan diri dari para penyerangnya dan terus berlari menuju Phoenix. Sayangnya, seseorang sudah menunggu dalam penyergapan. Sebuah serangan mendadak menghantamnya, menyebabkan dia roboh ke tanah. Semua orang yang disukai Xiang Shaoyun akan mati, kata Dilin dengan nada membunuh sambil melangkah maju untuk memberikan pukulan terakhir padanya. Tiba-tiba, sesosok figur yang diselimuti petir menyerbu dan menangkis pukulan fatal itu. Bab 1243. Tak seorang pun menyangka bantuan akan datang di saat kritis ini. Bahkan UKD sendiri pun tidak menyangka bantuan akan datang. Sebenarnya, baik UKD maupun Yu Xiang memiliki pengawal masing-masing. Namun, mereka tidak pernah membawa pengawal mereka saat berlatih, karena itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, mereka memasuki alam iblis tanpa pengawal mereka. UKD percaya bahwa dia telah berlatih sangat keras. Tetapi ketika menghadapi semua lawan ini, terutama ketika Phoenix-nya ditangkap, dia tetap tidak bisa menjaga ketenangannya. Sebenarnya, Phoenix itu sudah membakar jaring yang melingkupinya, tetapi kelengahan sesaat itu menyebabkannya menerima banyak serangan dan menderita luka parah. Dilin sengaja memerintahkan agar Phoenix-nya dibunuh sehingga ia kehilangan ketenangan dan gagal melarikan diri. Harus diakui bahwa Dilin sangat pandai merencanakan intrik. UKD benar-benar tak berdaya melawan tipu dayanya.
Dia terlalu pandai memanfaatkan setiap celah yang diberikan Yukaidi. Tepat ketika Yukaidi menyerah dan Dilin hampir berhasil, seseorang muncul untuk menghalangi pukulan terakhir. Bersamaan dengan kedatangan pendatang baru itu, raungan marah menggema, "Kau berani menyentuh wanitaku. Kau pasti sudah bosan hidup, Dilin." Bersamaan dengan suara itu, sejumlah kilat menyambar ke arah Dilin. Pendatang baru itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, yang datang bersama selir iblis. Duo ini telah berkelana jauh untuk mencari pasir iblis. Entah untuk keuntungan mereka sendiri atau demi misi, pasir iblis adalah sesuatu yang harus mereka cari. Begitu mereka tiba, mereka langsung merasakan intensitas pertempuran yang sengit. Dengan karakter Xiang Shaoyun, dia tentu saja tidak tertarik untuk terlibat. Namun, dia tidak bisa tinggal diam setelah mendengar suara Yukaidi. Dia selalu menganggapnya sebagai wanitanya. Terlepas dari apakah wanita itu menyadarinya atau tidak, itu adalah keputusan yang telah dia buat dan tujuan yang telah dia perjuangkan. Dia tentu saja marah ketika mengetahui bahwa seseorang mencoba membunuh wanitanya. Dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada selir iblis saat dia bergegas mendekat dengan kecepatan penuh. Untungnya, dia cukup cepat untuk menangkis pukulan fatal itu. Jika dia sedikit lebih lambat, wanita itu mungkin sudah mati. Dilin terkejut mendengar Xiang Shaoyun memanggil namanya, tetapi dia tetap tenang saat menghadapi serangan Xiang Shaoyun dengan segenap kekuatannya. Api yang tak terbatas berputar di sekelilingnya. Dengan api tingkat tingginya, dia secara mengejutkan mampu menghadapi petir Xiang Shaoyun dengan setara. "Xiang Shaoyun, saatnya kau mati," kata Dilin tanpa lagi berusaha menyembunyikan identitasnya. Dia mengacungkan pedangnya dan menebas ke depan. Pedang itu menembus lautan petir dan melesat ke arah jantung Xiang Shaoyun. Kekuatan fisik api bawaannya sepenuhnya ditampilkan saat kedelapan bintangnya meledak dan memberinya kekuatan tempur tanpa batas yang mampu menandingi ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak. Kekuatan Dilin mengejutkan Xiang Shaoyun, tetapi Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut. Dia mencibir dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan hidup, tetapi kau akan mati lagi hari ini." Dia mengeluarkan pedang pembunuh langit Overlord dan mengayunkannya, melepaskan gelombang petir yang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat ke depan. Petir dan api bertabrakan saat pedang dan saber berbenturan, menyebarkan kehancuran di sekitar mereka. Saat keduanya terlibat dalam pertempuran, Yukaidi memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas menuju Phoenix miliknya. Dia mungkin mengalami beberapa luka, beberapa di antaranya akibat racun, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar yang akan melindunginya dari semua racun. Prioritasnya saat ini adalah menyelamatkan Phoenix. Sayangnya, para kultivator alam fondasi jiwa lainnya mengepungnya dan mencegahnya mencapai Phoenix. Pada saat kritis itu, sosok lain tiba dan langsung membunuh dua orang. Tekanan pada Yukaidi menurun, dan dia segera menyerbu ke arah Phoenix. Saat pandangannya tertuju pada orang yang telah membantunya, emosi yang rumit bergejolak di matanya. Dia bergumam, "Mengapa dia membantuku?" Entah mengapa, dia merasa terancam. Ini bukan jenis ancaman yang akan membahayakannya secara fisik. Melainkan, ancaman yang berkaitan dengan masalah hati, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus membantu Phoenix terlebih dahulu. Intensitas medan perang mencapai puncaknya. Yu Xiang menderita sangat parah selama pertempuran, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Jika bukan karena baju zirah yang dikenakannya, dia pasti sudah tewas sekarang. Adapun dua pengawas Akademi Naga Phoenix, satu tewas, dan yang lainnya terpaksa melarikan diri dengan luka parah setelah membunuh salah satu lawannya. Kedua pengawas itu mungkin kuat, tetapi lawan mereka juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dengan kepergian pengawas, tiga ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak tidak lagi memiliki lawan. Mereka masing-masing menuju ke selir iblis, Xiang Shaoyun, dan Yukaidi. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa situasinya semakin berbahaya. Lawan mereka memiliki kekuatan dan jumlah yang lebih banyak. Dia tidak bisa lagi menahan diri dan segera melepaskan serangan gabungan yang menghantam Dilin hingga terpental. Jika Dilin tidak bereaksi cukup cepat, satu serangan itu pasti akan membunuhnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia tetap bukan tandingan Xiang Shaoyun. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak maju, dua ahli alam fondasi jiwa tingkat puncak menyerbu. "Bunuh dia." Dia tidak bisa dibiarkan lolos, perintah Dilin. Dia bisa melihat betapa menakutkannya fondasi Xiang Shaoyun. Kedua penguasa itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka melawan Xiang Shaoyun. Dua fondasi jiwa muncul dan mengirimkan tekanan berat yang menghantam Xiang Shaoyun. Namun, serangan gabungan mereka hanya mampu memaksa Xiang Shaoyun untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya. Badai petir yang dahsyat. Petir dan api bergabung, dan angin membantu penyebarannya. Kekuatan yang tak terbatas muncul dan menyebabkan serangan gabungan itu langsung runtuh.
Kedua lawan ketakutan, tetapi mereka tetap bertahan. Tepat ketika mereka hendak melancarkan serangan balasan, waktu seolah berhenti bagi mereka. Hal berikutnya yang mereka ketahui adalah kesadaran mereka memudar. Bab 1244. Tempo instan. Itu adalah teknik yang memanfaatkan dao waktu, sebuah dao tertinggi yang memungkinkan seseorang untuk menguasai waktu dan mengendalikan kehidupan di tangannya. Kedua ahli alam fondasi jiwa puncak itu membeku dalam waktu sesaat, di mana pedang Xiang Shaoyun membelah leher mereka. Suara mendesing. Dua kepala terlempar saat dua semburan darah menyembur keluar. Pupil mata Dilin menyempit. Dia bahkan gemetar ketakutan. Bagaimana bajingan itu bisa menjadi sekuat itu? Dilin mengumpat dalam hati. Setelah membunuh kedua lawannya, Xiang Shaoyun menyerbu ke arah Yu Kaidi. Dengan 9 langkah neter milik Overlord, dia bergerak tanpa halangan di medan perang. Tak satu pun serangan yang bisa mengenainya. Ketika ia tiba di dekatnya, ia melihat seseorang menyerangnya dengan ganas. Ia segera bersiap untuk menginjak orang itu sambil meraung, "Kau berani menyentuh wanita penguasa ini? Kau pasti sudah bosan hidup." Petir menyambar di sekitar kakinya saat dia menginjakkan kaki, melepaskan badai petir ke arah orang yang dengan ganas menyerang Yu Kaidi. Pria itu benar-benar tak berdaya saat injakan itu menghancurkan seluruh kepalanya. Tak seorang pun mampu menghentikan Xiang Shaoyun yang mengamuk. Seperti anak petir, ia menyerang para kultivator alam fondasi jiwa di sekitarnya dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Lawan-lawannya bergegas melarikan diri dalam kepanikan. Tak satu pun dari mereka yang mampu menandinginya. 3 orang gagal melarikan diri dan langsung tewas. Kedatangan Xiang Shaoyun telah mengurangi tekanan pada pihak Yu Kaidi. Bahkan Yu Xiang mulai memiliki waktu yang lebih mudah di medan perang. "Tak seorang pun dari kalian bisa lolos hari ini," seru Xiang Shaoyun sambil meluapkan niat membunuhnya. Dia mulai membantai manusia di sekitarnya seolah-olah mereka adalah iblis. Setiap gerakannya bagaikan teknik pertempuran yang sempurna. Serangannya hampir tak terbendung, dan kecepatannya tak tertandingi. Dia adalah lawan yang sangat sulit dihadapi. Hanya dalam waktu singkat, dia membunuh lebih dari 10 orang. Mereka yang berada di pihak Dilin merasakan hati mereka membeku karena takut. Melihat Xiang Shaoyun yang sedang membantai lawan-lawannya, Yu Kaidi memiliki tatapan terpesona di matanya sambil berpikir, penguasa masa lalu telah kembali. Sementara itu, selir iblis juga memamerkan kekuatan yin dan yang-nya yang mengesankan. Dia telah membantai beberapa lawan yang kuat, dan tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. "Sungguh arogan. Kalian semua akan mati," kata Dilin sambil mengeluarkan boneka iblis. Boneka itu ternyata memiliki kekuatan seorang Saint Iblis. Begitu muncul, Yu Kaidi berseru kaget, "Boneka Saint Iblis. Mundur." Bahkan boneka alam suci yang terlemah pun bisa membunuh mereka. Melihat boneka itu saja sudah membuat kepercayaan diri Yu Xiang merosot. Dia mungkin benar-benar harus mengungkapkan kartu trufnya. Para kultivator alam fondasi jiwa berkumpul di belakang Dilin saat Dilin mengirimkan boneka iblis ke arah Xiang Shaoyun. "Kau benar-benar berpikir kau akan menang? Betapa naifnya kau," kata Xiang Shaoyun sambil jiwa sucinya terbang pergi. Setelah pertarungannya dengan naga iblis, jiwa sucinya telah memulihkan diri. Dengan air mata air jiwa, bunga hantu, dan kutukan jiwa naga neter, jiwanya telah pulih sepenuhnya belum lama ini. Karena Dilin telah mengeluarkan boneka iblis suci miliknya, tidak ada gunanya bagi Xiang Shaoyun untuk menyembunyikan klon sucinya. Jiwa suci itu terbang maju dan sepenuhnya menghentikan pergerakan boneka tersebut. "Apakah kau punya kartu truf lain, Dilin? Jika tidak, aku akan mengirimmu pergi," kata Xiang Shaoyun dingin. Wajah Dilin berubah muram. "Xiang Shaoyun, sebentar lagi aku sendiri yang akan membantaimu." Lalu dia mundur sambil berteriak kepada rakyatnya, "Hentikan dia." Dilin yakin bahwa jika dia tetap tinggal, dia akan dibunuh oleh Xiang Shaoyun lagi. Xiang Shaoyun ingin mengejar, tetapi setelah mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya, dia terpaksa menyerah mengejar Dilin. Dia mungkin membiarkan Dilin lolos, tetapi dia tidak akan mengampuni bonekanya. Dia menghunus pedang suci bercahaya dan menebas boneka itu menjadi berkeping-keping, menghancurkannya sepenuhnya. Menarik boneka itu bukanlah pilihan bagi Dilin. Begitu boneka itu mundur, Xiang Shaoyun akan mengejarnya. "Klon jiwa suci. Aku juga perlu membuat satu," kata Dilin sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia mengira rencana Situ Mingyu akan cukup untuk membunuh Xiang Shaoyun. Tetapi alih-alih membunuh Xiang Shaoyun, dia malah menyebabkan bawahannya terbunuh. Bahkan bonekanya pun hancur. Dia hampir gila karena marah. Setelah menghancurkan boneka itu, klon jiwa Xiang Shaoyun kembali ke tubuhnya. Dia bergumam, "Dilin ternyata selamat. Karena aku belum berhasil membunuhnya kali ini, dia mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah lain kali dia muncul."
Seberapapun merepotkannya dia tetap bukan tandinganmu, Overlord, kata UKD. Setelah pertempuran sengit itu, dia tampak agak sedih. Meskipun rambutnya agak berantakan, dia tetap terlihat sangat cantik. Sosoknya yang mempesona, kulitnya yang lembut, semuanya masih sempurna seperti biasanya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mengatakan sesuatu, selir iblis datang ke sisinya dan memeluk lengannya sebelum menatap UKD dengan provokatif. Keduanya adalah wanita tercantik dengan bakat kultivasi yang luar biasa. Tak seorang pun akan mampu memilih di antara keduanya. Ketika mata mereka bertemu, permusuhan meletus, menempatkan Xiang Shaoyun dalam posisi yang canggung. Sejauh ini, sudah berapa banyak wanita yang berhasil kau dekati? Tanya UKD. Aku, Xiang Shaoyun tidak tahu harus berkata apa. Di kehidupan sebelumnya, dia sepenuhnya fokus pada hegemoninya. Satu-satunya wanita yang dimilikinya adalah UKD di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, dia praktis dikelilingi oleh wanita. Dia bahkan tidak bisa mulai menjawab pertanyaan itu. Jika dia juga wanitamu, aku tidak keberatan kau menjadikannya selirmu, kata selir iblis, yang masih menatap UKD dengan tatapan menggoda. Yu Zi yang terhuyung. Gadis suci mereka akan menjadi selir seseorang. Itu tidak bisa diterima. Bab 1245. UKD memiliki status yang luar biasa karena klan Yu adalah klan nomor 1 di Gurun Barat. Mereka adalah klan kuno yang memerintah seluruh provinsi. Tapi bagaimana dengan status selir iblis? Setiap murid Akademi Bela Diri Sejati mengetahui statusnya yang luar biasa. Bahkan ketika dia pertama kali tiba di akademi, beberapa tetua tingkat tinggi secara pribadi menyambutnya. Bahkan wakil kepala sekolah pun terkejut dengan kedatangannya. Saat itu, dia hanyalah seorang kultivator alam kenaikan naga. Orang hanya bisa membayangkan latar belakang seperti apa yang dimilikinya sehingga kedatangannya menjadi peristiwa besar. Xiang Shaoyun mengenal selir iblis itu dengan baik. Dia adalah seseorang yang selalu menyinggung perasaan orang lain setiap kali dia berbicara. Dia buru-buru berkata, baiklah, hentikan pertengkaran ini. Lebih banyak iblis datang. Kita harus pergi. Ia berhasil mengalihkan perhatian mereka, menyebabkan mereka fokus untuk pergi. Mereka tidak pergi terlalu jauh dan berhenti setelah menemukan tempat yang aman. Mereka hanya perlu memberi UKD dan Yu Zi yang waktu untuk memulihkan diri. Di tempat penampungan sementara, Xiang Shaoyun menggunakan teknik pembalikan rahasia untuk membantu mempercepat pemulihan mereka. Di antara yang terluka, UKD pulih paling cepat karena dia juga memiliki teknik rahasia pemulihan sendiri. Tekniknya tidak lain adalah teknik Phoenix, kelahiran kembali dalam api. Teknik ini bahkan lebih efektif daripada teknik pembalikan rahasia milik Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun hanya akan mampu menyamai kecepatan penyembuhan Rebirth in Flame jika pemahamannya tentang kedalaman kehidupan semakin mendalam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa UKD jauh lebih luar biasa daripada dirinya di kehidupan sebelumnya. Setelah pulih, UKD menghampiri Xiang Shaoyun dan bertanya, dulu, kau berjanji bahwa akulah satu-satunya wanita yang kau cintai. Tapi sekarang, kau dikelilingi banyak wanita, dan aku hanya menjadi selir. Apakah kau berpikir bahwa aku tidak pantas untukmu? Xiang Shaoyun mengusap kepalanya dengan canggung dan berkata, ini kecelakaan. Kecelakaan. Ia merasa dirinya adalah orang yang berbeda dari dirinya di kehidupan sebelumnya. Meskipun ia memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya, ia berperilaku dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin memang waktu telah mengubah segalanya, kata UKD sambil menghela napas. Xiang Shaoyun juga menghela napas sambil berkata, kau benar. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Wajahnya berubah muram saat ia melanjutkan, bagaimanapun, aku masih mencintaimu. Kau masih wanitaku. Tak seorang pun bisa mengambilmu dariku. Dia merangkul bahunya dan menariknya ke dalam pelukannya. Selir iblis hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia memalingkan muka. Rasa iri di hatinya semakin bertambah. Dia selalu posesif. Seorang pria akhirnya menarik perhatiannya, tetapi pria itu sebenarnya sedang memeluk wanita lain tepat di depannya. Sangat wajar jika dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Mimpi saja. Kecuali kau mengusir semua wanitamu, jangan pernah berpikir untuk menikahi adikku, kata Yu Xiang. Dia menatap selir iblis dengan penuh sanjungan dan berkata, selir iblis, playboy ini tidak cocok untukmu. Mengapa kau tidak bersamaku saja? Aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu. Bukankah akan sempurna jika kita berdua menjadi pasangan sementara adikku tetap bersamanya? Xiang Shaoyun terdiam. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ipar yang tidak tahu malu. Ipar ini bahkan mencoba mencuri istrinya tepat di depannya. Jika kau bisa mengalahkannya,
Itu mungkin saja terjadi, kata selir iblis dengan nada provokatif, masih marah. Yu Xiang tidak menjadi gila karena patah hati. Dia sendiri telah menyaksikan kekuatan Xiang Shaoyun selama pertempuran sebelumnya. Menantang Xiang Shaoyun sama saja dengan mencari kekalahan. Xiang Shaoyun, apa kau dengar apa yang kukatakan tadi? Berikan selir iblis itu padaku, dan kau bisa mendapatkan adikku, tawar Yu Xiang dengan percaya diri. Yu Kaidi menatap Yu Xiang dengan tidak senang dan berkata, kakak, bagaimana kau bisa bersikap seperti itu? Kaidi, demi kebahagiaan saudaramu, dan juga demi kebahagiaanmu sendiri, kau harus membujuk priamu untuk setuju, kata Yu Xiang. Xiang Shaoyun berkata, Yu Xiang, aku masih ingat kita pernah sepakat untuk berlatih tanding. Kenapa tidak kita lakukan sekarang? Sambil berkata demikian, ia melepaskan Yu Kaidi dan berjalan menuju Yu Xiang. Memangnya kenapa kalau dia saudara iparnya? Ia tetap akan menghajar saudara iparnya itu jika perlu. Kau mencoba menantangku saat aku sedang terluka. Apa kau pikir aku benar-benar takut padamu? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Hanya kematian, kata Yu Xiang dengan penuh percaya diri. Xiang Shaoyun bahkan tidak peduli dan terus berjalan maju. Yu Xiang akhirnya menjadi takut. Dia berteriak kepada Yu Kaidi, kakak, kau belum menikah dengannya. Kau tidak bisa berpihak pada orang luar melawan kakakmu. Tidakkah kau lihat aku terluka parah? Hentikan orang ini. Aku akan berlatih tanding dengannya setelah aku sembuh total. Namun, ketika melihat Yu Kaidi tetap bungkam, ia segera berbalik dan melarikan diri. Ia benar-benar takut Xiang Shaoyun akan memukulinya. Itu akan sangat memalukan. Xiang Shaoyun tidak mengejar. Dia berbalik dan berkata dengan serius, Kaidi, selir iblis, aku perlu memberitahumu tentang situasiku saat ini. Kau bisa memutuskan sendiri apakah kau ingin terus mengikutiku. Aku tidak bermaksud memaksamu. Ia tiba-tiba berubah pikiran. Ia selalu menganggap Yu Kaidi sebagai wanitanya, terlepas dari apakah itu di kehidupan lampau atau kehidupan sekarang. Tetapi semuanya berubah di kehidupan ini. Baik dia maupun Yu Kaidi telah berubah. Mereka berdua masih menyimpan kenangan masa lalu mereka, tetapi mereka juga merupakan individu yang sama sekali berbeda dari diri mereka sebelumnya. Mustahil bagi mereka untuk kembali seperti semula. Karena itu, Xiang Shaoyun memutuskan untuk memberi mereka kebebasan memilih. Tidak ada gunanya terus memperpanjang masalah ini. Dia mulai menyebutkan semua wanita di sekitarnya. Dia bahkan memberitahu mereka tentang putranya, Tuo Balingtian. Dia tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Wajah Yu Kaidi berubah muram. Selir iblis bereaksi jauh lebih baik karena Xiang Shaoyun sudah memberitahunya bahwa dia sudah menikah. Namun, selir iblis masih sangat marah setelah mengetahui bahwa pria itu memiliki begitu banyak wanita. Dia berteriak, dasar playboy. Xiang Shaoyun mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak ingin menyakiti siapapun di antara mereka. Jadi, selagi kau masih punya kesempatan untuk memilih, lakukanlah. Jika aku membuat mereka semua lenyap dari hidupmu, apakah kau akan membenciku? Tanya selir iblis. Tidak, tapi aku akan membunuhmu, kata Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar tajam. Karena dia telah mengakui semua wanita dalam hidupnya, dia tidak akan melepaskan satu pun dari mereka. Oleh karena itu, dia harus melindungi mereka. Kau tak punya hati, kata selir iblis. Kau pria yang pelin-pelan, tapi juga seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab. Kurasa aku tak punya pilihan, karena aku telah jatuh cinta padamu. Kini giliran Yu Kaidi untuk membuat pilihannya. Bab 1246. Yu Kaidi tidak bisa mengambil keputusan. Dia sudah lama mengetahui tentang wanita-wanita di sekitar Xiang Shaoyun, tetapi dia juga menunggu Xiang Shaoyun pulih ingatannya dan mengusir mereka. Namun, bahkan setelah pulih ingatannya, Xiang Shaoyun tidak banyak berubah. Dia sekarang adalah Xiang Shaoyun. Overlord sebelumnya tidak akan kembali lagi. Setelah hening sejenak, Yu Kaidi menatap selir iblis dan berkata, mari kita mengobrol. Selir iblis tentu saja tidak takut pada Yu Kaidi. Dia mengangguk dan berkata, tentu. Mari kita mengobrol. Keduanya mengabaikan Xiang Shaoyun dan pergi. Xiang Shaoyun ingin menguping, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia menghela napas dalam hati, sungguh merepotkan jika memiliki terlalu banyak wanita. Pria lain manapun pasti ingin mencabik-cabiknya jika mengetahui apa yang dipikirkannya. Baik Yu Kaidi maupun selir iblis adalah wanita-wanita cantik yang tak tertandingi. Dengan bakat kultivasi mereka, mereka akan semakin menarik seiring meningkatnya kultivasi mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi wanita tercantik di seluruh dunia. Hanya dengan bersama salah satu dari mereka saja sudah menjadi sumber kebanggaan tak terbatas bagi pria manapun. Namun, keduanya hanya milik Xiang Shaoyun seorang.
Ini adalah mimpi yang tak terhitung jumlahnya yang tak akan mampu diraih, namun dia malah mengeluh karenanya. Ini adalah contoh sempurna dari seseorang yang tidak tahu bagaimana menghargai apa yang dimilikinya. Apa kau benar-benar tidak akan meninggalkannya? Tanya Yukaidi. Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kau tidak bisa menerima dia memiliki wanita lain di sisinya. Menyerah saja sudah, kata selir iblis dengan tegas. Tahukah kamu bahwa kita juga bersama di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan ini, kita juga akan bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, kata Yukaidi dengan tegas. Seperti yang kau katakan, kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, dia ditakdirkan untuk menjadi milikku. Tak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, aku akan membuat mereka pergi secara sukarela, kata selir iblis. Yukaidi mengangkat alisnya. Kemarahan membuncah dalam dirinya saat dia berkata, betapa tidak tahu malunya kau. Apa gunanya terus-menerus mengganggunya seperti ini? Haha, mengganggu. Dia sudah lama mengakui aku sebagai wanitanya. Kau, di sisi lain, terlalu sombong. Kau benar-benar berpikir penguasa harus memilikimu dalam hidupnya. Apa kau pikir tidak akan ada wanita yang lebih baik yang mengejarnya? Jika kau benar-benar menyukainya, kau pasti sudah lama menggenggamnya alih-alih membiarkannya berkeliaran menarik perhatian berbagai macam wanita. Dan sekarang, kau menderita akibat kesalahanmu, kata selir iblis. Dia memang bukan orang yang baik hati. Ada alasan mengapa dia disebut selir iblis. Kata-katanya menusuk tepat ke titik lemah Yukaidi. Sejak pertama kali bertemu Xiang Shaoyun di kota Bloodsin, dia mengetahui identitasnya tetapi merahasiakannya darinya. Bahkan setelah bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, dia jarang mengungkapkan perasaannya padanya. Sebaliknya, dia telah menciptakan banyak masalah untuknya dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya akan berbicara dengannya setelah dia pulih sepenuhnya. Namun, bahkan setelah ingatannya pulih, dia tidak berubah. Dia mungkin masih memiliki perasaan untuknya, tetapi dia juga terlibat dengan banyak wanita lain. Dia sebenarnya tidak peduli dengan wanita-wanita lain itu, tetapi kepercayaan dirinya goyah ketika berhadapan dengan selir iblis. Karena itu, dia berharap selir iblis akan meninggalkan Xiang Shaoyun. Adapun wanita-wanita lain, dia selalu bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat mereka pergi satu persatu. Ayo kita bertarung, kata Yukaidi. Ayo, lawan aku, kata selir iblis. Maka, pertempuran pun pecah di antara keduanya. Mereka berdua adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 4 yang mampu menandingi kultivator alam fondasi jiwa tingkat puncak. Karena itu, pertarungan mereka menciptakan pemandangan yang cukup menarik. Kenapa mereka bertengkar? Ini sangat merepotkan, gumam Xiang Shaoyun sambil mengusap kepalanya. Nak, hentikan mereka. Jika salah satu dari mereka terluka, kamu akan bertanggung jawab, kata Yu Xiang. Pergilah hentikan mereka jika kau bisa, kata Xiang Shaoyun. Tentu. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka, kata Yu Xiang dengan tegas. Dia menyerbu dan berteriak, mengapa kalian berkelahi memperebutkan seorang pria? Ini tidak sepadan. Hentikan. Tepat saat dia mendekati mereka, dua embusan angin menerjangnya. Angin itu begitu kuat hingga matanya terasa perih. Seketika itu juga, dia terlempar jauh. Aku hanya mencoba menghentikanmu berkelahi. Kenapa kau malah memukulku? Kata Yu Xiang dengan cemberut sambil menggosok matanya. Keduanya mengabaikannya dan melanjutkan pertarungan mereka. Mereka bertarung tanpa menggunakan senjata apapun. Setiap gerakan dibalas dengan serangan balik saat pertempuran semakin intens. Banyak ledakan bergemuruh di sekitar mereka. Mereka hampir seimbang satu sama lain. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menentukan pemenang dalam waktu dekat. Namun, masing-masing dari mereka masih berhasil memberikan beberapa pukulan kepada pihak lawan. Keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak ada yang menahan diri. Yu Xiang mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, hentikan sekarang juga. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba untuk ikut campur secara paksa dalam perkelahian itu. Sayangnya, ia terlempar lagi. Kali ini, hidungnya yang terkena. Dua aliran darah mengalir keluar dari hidungnya, menyiksanya dengan rasa sakit yang hebat. Kenapa kau selalu memukul wajahku? Keluh Yu Xiang. Keduanya mengabaikannya dan melanjutkan pertengkaran mereka. Kau bukan tandinganku. Akui saja kekalahanmu. Penguasa tertinggi tidak akan pernah menjadi milikmu, kata selir iblis sambil bertarung. Serangannya tajam dan tanpa ampun, terus-menerus mengincar bagian pribadi Yukaidi. Yukaidi bergerak lincah sambil menyelimuti seluruh tubuhnya dengan lapisan api. Seperti burung phoenix yang menyala, dia melayang-layang, membuat selir iblis sangat sulit untuk mengenainya. Saat menghindar, dia terus membakar selir iblis dengan apinya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang sampai akhir. Kau tidak pantas untuknya.
Pergi, kata Yukaidi. Payudaramu terlalu kecil. Kau tidak pantas untuknya, bentak selir iblis. Pinggulmu terlalu lebar, menjijikkan, kata Yukaidi sambil mencibir. Keduanya terus bertengkar, argumen mereka perlahan-lahan melampaui batas. Bahkan Yu Ziyang pun tercengang. Apakah mereka masih dewi-dewi anggun yang diimpikan oleh banyak pria? Saat ini, ia hampir ingin menutupi wajahnya dan berpura-pura tidak mengenal mereka. Ini terlalu memalukan. Untungnya, tidak ada orang luar di sini. Jika tidak, dia pasti sudah pergi. Dalam hatinya, dia sangat iri pada Xiang Shaoyun. Kenyataan bahwa kedua wanita itu memperebutkan Xiang Shaoyun alih-alih dirinya telah memberikan pukulan telak baginya. Akhirnya, Xiang Shaoyun kehilangan kesabarannya. Dia melayang ke langit, dan aura agung menyebar dari dirinya. Saat aura itu menyelimuti kedua wanita tersebut, dia berteriak, jika kalian terus seperti ini, kalian berdua boleh pergi. Bab 1247. Xiang Shaoyun benar-benar marah. Dia tidak tahan melihat kedua orang itu terus saling menyerang seperti orang gila. Dengan aura jiwa sucinya, keduanya benar-benar tertekan. Jiwa sucinya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kultivator alam fondasi jiwa biasa. Seolah-olah seekor naga sejati dan seekor harimau putih sedang mengaum. Aura mulia yang tak terbatas terpancar darinya, membuat siapapun ingin bersujud di hadapannya. Entah mengapa, keduanya menjadi gugup ketika melihat Xiang Shaoyun marah. Mereka bahkan tidak berani menatap matanya, seolah-olah mereka adalah anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Padahal, mereka terlihat cukup menggemaskan ketika bertingkah seperti itu. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak yang sangat berbakat. Mereka segera pulih sebelum saling memandang. Mereka berkata, ayo kita pukul dia bersama-sama. Selanjutnya, keduanya menyerang Xiang Shaoyun. Energi yin dan yang dari selir iblis dan api yang ekstrim dari Yukaidi sepenuhnya menyelimuti Xiang Shaoyun. Menyerang dari dua arah yang berbeda, masing-masing mengincar bagian tubuhnya yang berbeda. Tidak seperti Yu Ziyang, wajah Xiang Shaoyun dibiarkan begitu saja. Dia jelas menerima perlakuan khusus. Ya, hajar dia, teriak Yu Ziyang dengan penuh semangat. Namun, Xiang Shaoyun terlalu kuat. Dia langsung bereaksi dan membentuk perisai yin yang di tangan kirinya sebelum menetralisir serangan selir iblis. Pada saat yang sama, tangan kanannya terulur dan menangkap Phoenix berapi yang dikirim oleh Yukaidi. Kedua wanita itu tentu saja tidak akan patah semangat hanya karena serangan mereka dihentikan. Mereka meningkatkan intensitas serangan mereka dan terus bekerja sama melawannya. Sepertinya kau benar-benar membangkang pada penguasa ini. Saatnya kau merasakan hukuman dari keluarga kami, kata Xiang Shaoyun dingin sambil mengaktifkan niat gerak kakinya dan kekuatan anginnya. Dia dengan mudah menghindari serangan mereka, dan kedua tangannya menamparkan pantat mereka. Pa. Dia menggunakan cukup banyak tenaga, menyebabkan dua suara tajam bergema di udara. Keduanya tersipu. Mereka ingin melancarkan serangan balik, tetapi mereka benar-benar tak berdaya menghadapinya. Kecepatannya saja sudah tak bisa mereka imbangi. Sensasi terbakar menyebar di pantat mereka. Yu Ziyang sangat iri dan mengumpat, tidak tahu malu. Dia berharap dia juga bisa melakukan hal seperti itu, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hentikan. Aku menyerah. Yukaidi adalah orang pertama yang mengakui kekalahan. Di kehidupan sebelumnya, Xiang Shaoyun juga melakukan hal ini. Setiap kali dia tidak patuh, dia akan memukul pantatnya. Setiap kali dipukul, seluruh tubuhnya akan lemas karena itu adalah titik sensitif baginya. Setelah dia mengakui kekalahannya, Xiang Shaoyun secara alami berhenti memukul pantatnya. Adapun selir iblis, dia tersipu dan berkata, lanjutkan, Tuan. Lalu, ia mengambil posisi yang sangat menggoda yang memperlihatkan sosok tubuhnya yang menakjubkan dengan sempurna. Pemandangan itu membuat hidung Yu Ziyang kembali berdarah. Xiang Shaoyun tidak menahan diri. Dia memukul pantatnya berulang kali sambil berkata, apakah kamu akan mendengarkan sekarang? Apakah kamu akan mendengarkan sekarang? Xiang Shaoyun sangat menikmati sensasi telapak tangannya yang mengenai bagian tubuh selir iblis yang kenyal itu. Tidak. Aku menolak untuk mendengarkan. Terus pukul aku. Entah mengapa, selir iblis tampak semakin mempesona saat dipukul pantatnya. Xiang Shaoyun mulai bertanya-tanya apakah wanita ini memiliki preferensi yang unik. Dia buru-buru berhenti dan berkata, pergi jika kau tidak mau mendengarkan. Kata-katanya tampaknya menarik perhatian selir iblis, dan dia segera memeluk Xiang Shaoyun dan mulai menciumnya. Baik Yukaidi maupun Yu Ziyang sangat marah. Xiang Shaoyun mendorong selir iblis menjauh darinya dan dengan sungguh-sungguh berkata, jika kau ingin menjadi wanitaku, kau harus mendengarku. Jika tidak, penguasa ini akan memberimu pelajaran.
Selir iblis tersenyum manis dan berkata, ya, aku akan bersikap baik. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun telah sepenuhnya menaklukkannya. Xiang Shaoyun mengangguk dan menariknya ke arah Yu Keidi. Sebelum Yu Keidi sempat bereaksi, Xiang Shaoyun merangkul pinggang rampingnya dan menariknya mendekat. Dengan nada dominan, ia menyatakan, terlepas dari apakah itu kehidupan kita sebelumnya atau kehidupan kita sekarang, kau hanya bisa menjadi wanitaku. Yu Keidi mengangkat kepalanya dan menatap tatapan dominan Xiang Shaoyun. Tatapannya melunak saat dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku setuju. Nah, begitu baru, kata Xiang Shaoyun gembira sambil mencium keningnya. Yu Xiang sangat marah. Dia menyerbu dan berteriak, kemarilah, Xiang Shaoyun. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Memiliki satu wanita cantik di setiap lengan adalah impian semua pria. Yu Xiang menjadi gila karena iri hati. Xiang Shaoyun melepaskan Yu Keidi dan selir iblis, lalu berkata, sesuai keinginanmu. Lalu ia menyerang, bergerak secepat kilat. Sebelum Yu Xiang sempat bereaksi, rasa sakit yang membakar menyerang wajahnya. Ia ingin membalas, tetapi lebih banyak serangan menghantam wajahnya sebelum ia bisa berbuat apa-apa. Untungnya baginya, Xiang Shaoyun menahan diri. Jika tidak, kepalanya pasti sudah hancur. Yu Xiang ambruk ke tanah. Wajahnya bengkak seluruhnya saat dia berteriak, kau tidak boleh memukul wajah seseorang. Xiang Shaoyun, aku akan mengingat ini. Kita akan bertemu lagi. Tentu. Aku akan menunggumu. Oh, beberapa iblis sedang datang. Kau akan bertugas melindungi pelarian kita, kata Xiang Shaoyun, mengejutkan Yu Xiang. Yu Xiang buru-buru melompat dari tanah dan melesat pergi. Sebenarnya, memang ada lebih banyak iblis yang datang, tetapi iblis-iblis itu tidak terlalu kuat. Xiang Shaoyun sendiri bisa membunuh mereka semua. Setelah Xiang Shaoyun selesai berurusan dengan para iblis, dia berkata kepada kedua wanita itu, aku akan pergi mencari pasir iblis. Apakah kalian ikut denganku? Yu Keidi memasang ekspresi puas dan berkata, aku sudah punya beberapa. Lalu dia mengeluarkan sebongkah pasir setan. Yang disebut pasir setan itu sebenarnya adalah sejenis batu yang memancarkan energi setan. Batu itu penuh dengan lubang, tampak agak aneh dan menakutkan sekaligus. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi mengambilnya bersama selir iblis. Ayo kita pergi, kata selir iblis dengan gembira. Aku akan ikut. Serangga pasir iblis itu sangat kuat. Tubuh mereka sekuat senjata kerajaan. Mereka juga sangat beracun. Selain itu, jumlah mereka sangat banyak. Aku harus menggunakan api Phoenixku sebelum bisa melakukan apapun kepada mereka, kata Yu Keidi. Saya sangat ingin menyaksikan apa yang disebut serangga pasir setan ini, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Kelompok itu pun menuju ke wilayah serangga pasir setan. Mereka tidak menyadari bahwa pergerakan mereka telah menarik perhatian makhluk yang jauh lebih menakutkan. Bab 1248. Sekali lagi, Xiang Shaoyun, selir iblis, Yu Keidi, dan Yu Xiang tiba di dekat wilayah serangga pasir iblis. Lebih banyak mayat manusia terlihat di area tersebut. Orang-orang ini semuanya telah berubah menjadi mayat hitam yang membusuk. Ini jelas merupakan luka yang ditimbulkan oleh serangga pasir iblis. Serangga pasir iblis memiliki pertahanan yang tangguh dan racun yang ampuh. Bahkan para ahli alam fondasi jiwa pun akan kesulitan melawan mereka. Tentu saja, jika bukan karena jumlah serangga yang sangat banyak, manusia akan mampu memberikan perlawanan yang baik terhadap mereka. Yu Keidi dan Yu Xiang sama-sama pernah mengalami sendiri kengerian serangga-serangga itu. Karena itu, saat maju, mereka tetap waspada dan terus mengingatkan Xiang Shaoyun untuk berhati-hati. Tentu saja, Yu Keidi bukanlah satu-satunya yang mendapatkan pasir iblis. Yang lain juga berhasil mengumpulkannya dengan harga tinggi. Setelah mengetahui tentang serangga-serangga itu, Xiang Shaoyun memutuskan untuk masuk sendirian. Dia menolak untuk membahayakan orang lain. Tunggu aku di luar sini. Aku akan mengambil pasir setan untuk kalian, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Tidak. Kita sudah sepakat untuk pergi bersama, kata selir iblis. Benar. Kau mungkin kuat, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Kau tidak akan bisa menghadapi mereka dengan mudah, kata Yu Keidi. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku punya cara sendiri. Aku jamin aku bisa mendapatkan beberapa pasir iblis tanpa terdeteksi. Lalu dia menghilang begitu saja. Kedua wanita itu terstunet. Bahkan Yu Xiang pun terdiam. Apakah kau bisa melihatku? Suara Xiang Shaoyun tiba-tiba terdengar dari tempat yang sama. Tidak, jawab kedua wanita itu. Lihat. Tunggu saja di sini, kata Xiang Shaoyun sambil memasuki wilayah serangga pasir iblis.
Bakat Xiang Shaoyun untuk menjadi tak terlihat memberinya keuntungan besar dibandingkan orang lain. Dengan kemampuan ini, tidak ada tempat yang begitu berbahaya sehingga dia tidak berani masuk. Setelah beberapa saat, dia mencapai wilayah serangga pasir iblis. Suara dengung memenuhi udara, membuat orang merasa tidak nyaman. Sesekali, kawanan serangga pasir iblis akan muncul, terbang di antara pepohonan layu di daerah tersebut. Ini adalah wilayah pegunungan yang penuh dengan lubang. Dari kejauhan, seolah-olah seseorang sedang ditatap oleh mata hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan yang akan membuat bulu kuduk berdiri. Batu-batu berserakan di tempat itu, tetapi hanya sedikit dari batu-batu tersebut yang sebenarnya merupakan bongkahan pasir setan. Setiap bongkahan pasir setan dikelilingi oleh sejumlah besar serangga pasir setan. Serangga-serangga ini juga bersaing untuk melahap bongkahan-bongkahan tersebut, jadi untuk mendapatkan bongkahan pasir setan ini, seseorang harus terlebih dahulu menyingkirkan serangga-serangga tersebut. Sebelumnya, Yu Keidi mengandalkan api Phoenix-nya untuk mendapatkan pasir iblis. Xiang Shaoyun mungkin telah berhasil mendekat, tetapi dia masih perlu memikirkan cara untuk mengatasi serangga-serangga itu. Jika dia menggunakan api, dia akan mengeksposing dirinya sendiri. Alih-alih langsung bertindak, dia mengamati serangga pasir iblis itu. Dia yakin setiap spesies pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Selama dia menemukan kelemahan mereka, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Setiap serangga pasir iblis dilindungi oleh cangkang yang keras, dan bahkan sayap mereka sekuat senjata yang paling tahan lama sekalipun. Tidak ada orang biasa yang bisa menembus pertahanan mereka. Taring panjang serangga itu membuat mereka tampak semakin menakutkan. Bagaimana seharusnya dia bertindak? Setelah mengamati serangga-serangga itu untuk beberapa saat dengan instingnya, Xiang Shaoyun akhirnya menemukan sesuatu. Di bagian tertentu dari setiap serangga terdapat gumpalan kecil daging dengan warna yang sedikit berbeda. Itu mungkin titik lemah mereka. Ketika Xiang Shaoyun melihat seekor serangga terpisah dari yang lain, dia tak kuasa menahan diri untuk menusuk gumpalan daging itu. Benar saja, bagian itu lunak, dan gumpalan itu pecah hanya dengan satu tusukan. Namun setelah gumpalan daging itu pecah, semburan racun yang mengerikan menyembur keluar. Seketika, jari Xiang Shaoyun berubah hitam, dan racun dengan cepat menyebar darinya. Dia bahkan merasa sedikit pusing. Untungnya, dia mampu bereaksi, dan dia segera mengalirkan api Yun untuk mengeluarkan semua racun dari tubuhnya. Jika Yun Flame tidak cukup kuat untuk mengusir racun itu, dia mungkin akan benar-benar tak berdaya. Racun yang sangat mengerikan. Gumpalan itu adalah titik lemah sekaligus bagian tubuh mereka yang paling menakutkan. Dengan benda itu, mereka bisa dengan mudah menyeret seseorang ke liang kubur bersama mereka sebelum mati, pikir Xiang Shaoyun. Kematian seekor serangga pasir iblis tidak menarik perhatian. Lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka terkadang bertarung di antara mereka sendiri, jadi satu kematian bukanlah apa-apa bagi mereka. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak bergerak, sebuah suara melengking terdengar, dan serangga pasir iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah suara itu. Dia buru-buru menyingkir. Dia melihat bahwa orang-orang datang ke sini untuk mengambil pasir iblis. Serangga-serangga itu berusaha mengepung para penyusup tersebut. Sepertinya ada seseorang yang membawakan bantal untukku tepat saat aku mengantuk, pikir Xiang Shaoyun sambil menyerbu ke arah pasir iblis dan menyerang dengan cepat, menciptakan gumpalan api yang mengerikan di beberapa lokasi. Serangga pasir iblis itu takut api dan langsung meninggalkan bongkahan pasir iblis yang terbakar. Setelah terbang pergi, mereka mengamati sekeliling dengan mata merah menyala mereka, mencoba mencari penyerang. Namun, mereka tidak dapat melihat Xiang Shaoyun dan bingung mengapa tempat ini tiba-tiba terbakar. Xiang Shaoyun dengan mudah mengumpulkan bongkahan pasir iblis. Namun, tidak banyak bongkahan pasir iblis di daerah itu, jadi dia bergegas ke lokasi lain. Dia berharap dapat mengumpulkan lebih banyak karena bongkahan pasir iblis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kekayaan sektenya dan dapat dibagikan kepada orang-orangnya sendiri. Dia menggunakan metode pembakaran dan pengumpulan yang sama saat dia mengumpulkan semakin banyak bongkahan pasir setan. Karena beberapa orang berada di dekatnya mencoba mengumpulkan beberapa bongkahan pasir setan, serangga pasir setan pun sibuk. Dengan demikian, Xiang Shaoyun dapat bergerak bebas. Tepat ketika dia hendak mengumpulkan bongkahan pasir iblis ketiganya, dia mendapati bahwa serangga pasir iblis di daerah ini sama sekali tidak bergerak. Di belakang mereka terdapat sebuah gua besar yang memancarkan energi iblis yang pekat. Dengan sekali pandang, Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa bahaya besar tersembunyi di dalam gua tersebut. Ia ingin pergi, tetapi ia menemukan bahwa beberapa bongkahan pasir iblis berkualitas tinggi dapat ditemukan di dalam gua itu. Bongkahan pasir setan berkualitas tinggi ini lebih dari 10 kali lebih berharga daripada bongkahan pasir setan biasa dan merupakan harta karun yang hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Anehnya, ada beberapa bongkahan tersebut di dalam gua.
Tepat saat itu, dua pancaran cahaya tajam melesat keluar, diikuti oleh seberkas racun yang mengerikan, semuanya mengarah ke Xiang Shaoyun. Bab 1249. Xiang Shaoyun menyadari bahwa bahaya besar bersembunyi di dalam gua, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan. Racun yang datang sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dilepaskan oleh serangga pasir iblis biasa. Meskipun reaksinya cepat, dia tetap terkena, menyebabkan pikirannya menjadi kabur. Jeritan melengking terdengar dari dalam gua, membuat semua serangga pasir iblis di dekatnya menjadi gila. Mereka mengerumuni Xiang Shaoyun. Selain serangga pasir iblis, sesuatu yang lain juga keluar dari gua. Itu adalah serangga pasir iblis yang jauh lebih besar daripada serangga lainnya. Tepatnya, itu adalah Ratu Pasir Iblis, induk dari semua serangga pasir iblis ini, makhluk dengan kekuatan yang menakutkan. Matanya telah berevolusi hingga mampu melihat Xiang Shaoyun bahkan ketika dia menggunakan kemampuan tembus pandangnya. Ratu Pasir Iblis hampir setara dengan Saint Iblis dalam hal tingkat kultivasi. Namun, pertahanannya yang kuat dan kecepatannya yang luar biasa memberinya kekuatan tempur yang sebanding dengan Saint Iblis yang sebenarnya. Xiang Shaoyun tahu keadaan semakin memburuk begitu racun itu mengenainya. Dia segera menggunakan api Yun dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan api. Pada saat yang sama, dia juga mulai mengeluarkan racun dari tubuhnya. Semua iblis dan serangga yang menyerangnya terpaksa berhenti karena mereka tidak berani mendekatinya dengan semua api yang mengelilinginya. Namun, itu tidak berarti serangga-serangga itu akan berhenti menyerangnya. Mereka terus-menerus menyemburkan racun kental, menutup semua jalur pelariannya. Beberapa serangga bahkan cukup berani untuk terjun ke dalam api, dan mereka menggigitnya. Karena Xiang Shaoyun telah memprovokasi ratu mereka, semua serangga menjadi marah. Menghadapi serangan tanpa henti, Xiang Shaoyun memanfaatkan kedalaman api dan meningkatkan intensitas api di sekitarnya. Dia menusuk serangga pasir iblis, mengirimkan pancaran api ke titik lemah mereka. Serangan cepatnya langsung membunuh lebih dari 10 serangga. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Serangga yang tak terhitung jumlahnya terus mengerumuninya. Ratu Pasir Iblis adalah yang paling menakutkan dari semuanya, karena ia benar-benar memuntahkan pasir iblis dari mulutnya. Sebongkah pasir iblis yang diselimuti racun melesat ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun terkena serangan sebelum sempat melakukan pertahanan apapun. Rasa sakit yang hebat menyerangnya. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, serangan itu pasti akan melukainya dengan parah. Racun yang menyertai pasir iblis itu juga sangat kuat. Hampir mencapai organ dalamnya. Dengan begitu banyak serangga yang mencoba mengalahkannya dengan jumlah yang banyak, dia terpaksa menggunakan tulang petirnya. Seketika, semburan energi petir keluar dari tubuhnya dan menghantam semua serangga itu hingga terpental. Ratu serangga itu adalah satu-satunya serangga yang mampu menahan sambaran petir. Akhirnya, ia mencapai Xiang Shaoyun dan menggigit pinggangnya, menusuk kulitnya dengan taringnya yang mengerikan. Racun yang menakutkan meresap ke dalam tubuh Xiang Shaoyun, menyebabkannya meraung kesakitan. Pergi sana. Xiang Shaoyun meraung sambil mencoba menghantam titik lemah ratu dengan telapak tangannya. Sang ratu dengan lincah menghindari serangan itu, lalu menggigit Xiang Shaoyun lagi. Xiang Shaoyun sangat marah dan berpikir dalam hati, karena semua serangga ini sudah ketakutan, sebaiknya aku juga mengincar bongkahan pasir setan berkualitas tinggi itu. Dia melepaskan domain jiwa neternya dan menjebak semua serangga di sekitarnya di dalamnya. Dia adalah penguasa tertinggi di dalam domainnya. Rantai yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah dan menyerang serangga-serangga itu. Bahkan racun mereka pun tidak mampu mengikis domain tersebut. Suara mendesing. Serangga-serangga itu benar-benar tak berdaya, terbunuh satu demi satu. Adapun ratunya, ia panik begitu memasuki wilayah tersebut. Ia tahu klan mana yang memiliki kemampuan ini. Hanya memikirkan klan itu saja sudah membuatnya sangat takut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkannya lolos. Banyak rantai terlontar dan melilit ratu, membuatnya benar-benar tak berdaya saat Xiang Shaoyun membantainya. Bahkan seorang Saint pun harus mengerahkan banyak usaha untuk mengalahkan Ratu Pasir Iblis. Tetapi di alam jiwa neter milik Xiang Shaoyun, ratu itu benar-benar tak berdaya. Setelah membunuh semua serangga di sekitarnya, Xiang Shaoyun bergegas menuju bongkahan pasir iblis berkualitas tinggi. Serangga pasir iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, tetapi mereka tak berdaya melawan kemampuan menghilang dan domain jiwa neter miliknya. Sementara itu, selir iblis dan Yukaidi telah memasuki wilayah serangga pasir iblis, karena mereka terlalu khawatir tentang Xiang Shaoyun. Yu Xiang tidak ingin ikut bersama mereka, tetapi dia khawatir tentang Yukaidi, jadi dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Karena mereka tidak mengetahui kelemahan serangga-serangga itu, mereka harus menghadapi serangga-serangga itu dengan kekuatan kasar.
Jika bukan karena senjata suci yang mereka pegang, mereka bahkan tidak akan mampu membunuh serangga-serangga ini. Gerombolan serangga yang tak ada habisnya sangat sulit untuk dilawan. Tepat ketika mereka hampir mengalami luka serius, Xiang Shaoyun kembali dan berteriak, "Pergi. Aku baik-baik saja." Kemudian, ia menggunakan domain jiwa neter lagi, menjebak banyak serangga. Keduanya secara alami mundur setelah mendengar bahwa ia aman. Yu Xiang masih bingung melihat serangga-serangga itu menghilang begitu saja, tetapi ketika ia melihat keduanya mundur, ia segera mengikuti mereka. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan wilayah serangga pasir iblis. Xiang Shaoyun muncul kembali di hadapan mereka. Namun, kondisinya tidak begitu baik. Luka gigitan dari ratu itu sangat mengerikan. Luka itu mengandung akumulasi racun ratu selama bertahun-tahun dan berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan iblis dan serangga biasa. Jika bukan karena Yun Flame, racun itu pasti sudah menyerang jantungnya dan membunuhnya. "Tuan Agung, apakah Anda baik-baik saja?" tanya selir iblis dengan nada khawatir. "Dia diracuni. Biarkan aku membantunya," kata Yukaidi. Wajah Xiang Shaoyun memucat. Dia berkata, "Tidak, cukup jaga aku saja. Aku akan menangani racunnya sendiri." Kemudian, kobaran api yang dahsyat menyala di tubuhnya dan berkumpul di sekitar lukanya, berusaha membakar semua racun. Racun itu mungkin kuat, tetapi jika dia memfokuskannya dengan kekuatan api Yun, dia masih bisa membersihkannya sepenuhnya. Dia tampak seperti obor manusia dengan seluruh tubuhnya terbakar. Sangat sedikit orang yang mampu membakar diri sendiri hanya untuk mengeluarkan racun. Namun, tidaklah mengherankan jika Xiang Shaoyun melakukan itu karena dia sudah beberapa kali membakar dirinya sendiri selama kultivasinya. Saat dia sedang memulihkan diri, sebuah bayangan mendekati mereka tanpa terdeteksi. Bayangan yang disebut itu sebenarnya adalah seseorang dengan kemampuan menghilang yang sama seperti Xiang Shaoyun. Bahkan kedua wanita dan Yu Xiang pun tidak menyadari kedatangannya. Bab 1250. Bayangan itu tak lain adalah iblis neter kekaisaran dari klan neter kekaisaran. Namanya Ming Helian, seorang iblis suci. Ia memiliki status biasa di klan tersebut. Namun, ia berhasil menemukan orang yang dicari oleh Raja Neter. Hal ini akan memberinya prestasi besar di klan tersebut. Ming Helian mungkin seorang iblis, tetapi dia tidak membunuh selir iblis, Yukaidi, dan Yu Xiang begitu dia tiba. Itu karena, di matanya, mereka bahkan tidak layak untuk diusahakan. Dia juga tidak ingin mencari masalah yang tidak perlu. Dia hanya memiliki satu tujuan, menangkap Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun sepenuhnya fokus untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Tetapi ketika Ming Helian mendekat, dia merasakan darah iblis di pembuluh darahnya bergejolak. Dia kemudian menyebarkan indera domain jiwa neternya dan langsung mendeteksi Ming Helian. Para iblis neraka kekaisaran sangat mirip dengan manusia dan memiliki beberapa karakteristik unik. Meskipun Xiang Shaoyun belum pernah melihatnya sebelumnya, dia tetap yakin bahwa Ming Helian adalah salah satunya. Ketika Ming Helian menyadari bahwa ia telah terdeteksi, ia mengirimkan pesan kepada Xiang Shaoyun, "Jika kau tidak ingin teman-temanmu mati, jangan berkata apa-apa dan ikutlah denganku." Kemampuan menghilang mungkin bisa menyembunyikan diri dari orang lain, tetapi tidak dari anggota klan neter kekaisaran yang memiliki garis keturunan yang sama. Xiang Shaoyun berpikir, apa yang akan datang memang akan datang. Dia ingin melawan, tetapi dia bisa merasakan kekuatan pihak lain yang tak terukur. Jika dia benar-benar melawan, orang lain akan mati karena dia. Jadi dia memutuskan untuk tidak melawan, dan dia membiarkan iblis neraka kekaisaran menangkapnya. Xiang Shaoyun bahkan tak bisa bicara lagi. Yang bisa dilakukannya sebelum dibawa pergi hanyalah menatap selir iblis dan Yukaidi dengan penuh kerinduan sambil berpikir, semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Barulah ketika Xiang Shaoyun dibawa pergi jauh, kedua wanita itu dan Yu Xiang menyadari bahwa dia telah pergi. Mereka tidak lagi merasakan kehadirannya. Mereka bergegas ke tempat dia berjaga sebelumnya. Ketika mereka tidak melihat siapapun di sana, mereka panik. "Tuan Agung, apakah kau bersembunyi di suatu tempat?" teriak selir iblis. Xiang Shaoyun berhenti bersembunyi setelah kembali kepada mereka. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghilang tanpa alasan. Ketika dia melihat teriakannya tidak mendapat jawaban, dia terus berteriak. Yukaidi berkata, "Tuan Agung, hentikan main-main ini. Kau membuat kami khawatir." Sayangnya, sekuat apapun mereka berteriak, tidak ada jawaban yang datang. Mereka pun panik. Yu Xiang juga merasa ada yang tidak beres. Dia ikut bergabung dan berteriak, "Xiang Shaoyun, tunjukkan dirimu jika kau punya nyali. Ayo kita berduel, kau dan aku. Tapi bisakah pengecut sepertimu menandingiku?" Namun, Xiang Shaoyun sudah tidak ada di sana.
Dia tidak akan bisa mendengar kata-kata mereka. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Kita harus mencarinya, kata selir iblis sambil mengerutkan kening dan mulai mencari di area tersebut. Adapun UKD, dia mengirim Yu Ziyang untuk mencari Xiang Shaoyun sementara dia sendiri mencari ke arah yang berbeda. Setelah mencari kemana-mana, mereka akhirnya memastikan bahwa Xiang Shaoyun telah hilang. Kedua wanita itu sangat khawatir hingga rasanya ingin menangis. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hanya individu yang sangat kuat yang mampu membawa Xiang Shaoyun pergi tanpa terdeteksi. Mereka bahkan menghancurkan keping giok masing-masing untuk memanggil penjaga mereka agar para penjaga dapat membantu mereka mencari. Sayangnya, mereka tidak akan pernah bisa menemukannya. Xiang Shaoyun sudah lama meninggalkan lapisan ketiga. Dia dibawa ke lapisan keempat. Bahkan di sana, Ming Helian tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka bergerak begitu cepat sehingga Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Setelah beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan, Xiang Shaoyun tiba-tiba merasakan darah iblisnya mendidih. Energi iblis di udara di sekitarnya terasa sangat dekat. Ia juga menyadari bahwa ia bisa bergerak lagi. Lingkungannya benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Meskipun ia masih berada di alam iblis, ia tidak merasakan kehadiran terlalu banyak iblis. Ia dikelilingi oleh pegunungan, sungai, pepohonan, dan rerumputan. Seluruh area itu tenang namun diselimuti energi iblis yang pekat. Jika bukan karena energi iblis itu, ia akan mengira telah tiba di dunia permukaan. Lapisan yang mana ini? Tanyanya setelah terkejut sesaat. Ketujuh. Wilayah klan Neter Kekaisaran, kata Ming Helian. Ini lapisan ketujuh. Xiang Shaoyun tak percaya. Ada desas-desus bahwa dari 7 lapisan alam iblis, setiap lapisannya lebih berbahaya daripada lapisan sebelumnya. Dia benar-benar telah sampai di lapisan ketujuh. Sepertinya tidak berbahaya sama sekali. Tentu saja. Hanya klan Neter Kekaisaran, klan Iblis Abadi, dan klan Naga Iblis yang berhak menduduki lapisan ini. Ras lain tidak diizinkan di sini, kata Ming Helian dengan bangga. Bagaimana dengan klan Pemangsa Kegelapan? Tanya Xiang Shaoyun. Klan Iblis Abadi, klan Neter Kekaisaran, klan Pemangsa Kegelapan, dan klan Naga Iblis adalah 4 klan iblis terpenting, penguasa semua iblis. Namun, Ming Helian hanya menyebutkan 3 klan. Karena itu, Xiang Shaoyun bertanya tentang klan keempat karena penasaran. Bajingan-bajingan kotor itu sudah punah, kata Ming Helian. Dia tampak tidak nyaman bahkan menyebut klan itu. Cukup pertanyaan. Ikutlah denganku. Raja Neter sedang mencarimu. Aku penasaran bagaimana reaksinya setelah melihatmu. Kau jelas manusia, namun kau memiliki darah purba yang mengalir di dalam dirimu. Ini gila. Raja Neter, seru Xiang Shaoyun kaget. Dari ingatan garis keturunannya, ia mengetahui bahwa yang disebut Raja Neter adalah sosok tertinggi, penguasa sejati klan Neter Kekaisaran, orang yang memegang kekuasaan atas kehidupan banyak individu. Orang seperti itu sebenarnya meminta untuk bertemu dengannya. Ia merasa hal ini sulit dipercaya. Dia sudah mengetahui tentang klan Neter Kekaisaran sejak kehidupan sebelumnya. Bahkan, dia pernah bertarung melawan seorang ahli dari klan tersebut. Saat itu, tingkat kultivasi ahli tersebut lebih rendah darinya, namun dia hampir saja kalah. Dan menurut orang itu, dia hanyalah individu yang tidak penting di klan tersebut. Saat itu, Xiang Dingtian percaya bahwa orang itu berbicara omong kosong, tetapi kekuatan orang itu tetap cukup bukti betapa kuatnya klan Neter Kekaisaran. Entah mengapa, Xiang Shaoyun, yang selalu tidak takut apapun, merasa sedikit gentar. Neter Monarch, sebuah eksistensi tertinggi yang jauh melampauinya bahkan di kehidupan sebelumnya. Ia benar-benar berkesempatan bertemu dengan individu seperti itu. Ia mungkin akan kurang penakut jika memiliki kekuatan seperti di kehidupan sebelumnya, tetapi dengan kekuatannya saat ini, ia bahkan tidak percaya bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ia hanya bisa berharap akan sebuah keajaiban. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.